saya kan selalu keluar kota, keluar negeri gitu. Kalau libur setiap tahun, entah ke Australia, entah ke Singapura, entah kemana. Pokoknya ngumpulin uang setahun untuk jalan. Terus teman saya di sebelah saya ngomong gini, An, nggak mau pergi umroh atau haji? Apa saya bilang gini Bu Nini, nanti aja ya kalau udah tua, gitu kan? Umur orang nggak ada yang tahu, kata dia. Iya kalau nggak ada yang tahu mah kalau gue mati mah mati aja, kata aku gitu kan. Itulah si sompralnya itu saya Bu Nini. Terus begitu sekarang tahun ini mau kemana katanya, mau ke Amerika karena si Intan gak ke Amerika jadi orang yang ke Amerika pan. Terus kata aku teh saya mau ke Amerika. Nah saya tuh pergi tuh Bu Nini, ke sebelah kantor saya tuh ada travel agent, mau beli tiket ke Amerika sendiri perginya. Di sana udah cari teman lah, biasa banyak kan teman-teman di Indonesia di sana. Taunya apa Bu Nini, disirep saya. Disirep di jalan. Di jalan mau menuju ke travel agent itu saya disirep Bu Nini. Terus habis disirep dia nanya gini, Electronic City di Pondok Indah mana? Di mana ya gitu. Tapi orang Melayu, orang Malaysia gitu. Mak, Ci tahu nggak? Do you know? Pokoknya pakai bahasa itu. Tahu nggak alamatnya? Oh di situ, gue bilang di Pondok Indah Mall. Kamu tahu alamatnya? Saya nulisnya di kertas tuh Bu Dini, alamatnya lantai 3 gitu. Baik hati dan tidak sombong, pokoknya saya tuliskan ya. Terus udah gitu, saya kasih tuh Bu Dini alamatnya. Yang saya kasih bukan alamat, yang saya kasih amplop saya. Iya betul, itu kalau digendam kan gitu ya. Dan saya mungkin kosong ya, saya di kosong. Kedua saya mungkin ibadahnya kurang bagus banget lah. Kalau saya bilang nggak bagus banget lah. Mana dunia dugemnya gila gitu kan. Terus udah gitu, saya sampai di travel, orang travel nanya, Bu Hani, jadi mau beli tiketnya? Hah? Tiket gitu kan. Katanya mau beli tiket ke Amerika. Iya. Kok kayak orang bingung kata dia gitu. Bingung ya? Saya jawab gitu lagi. Bentar ya, saya balik dulu ke kantor. Saya balik lagi tuh Bu Nini. Istong seri Kang Teddy. Balik lagi ke kantor. Enggak inget belum. Saya cuci tangan, cuci muka. Baru di situ saya sadar. Blank kan, pasti tuh. Terus saya gini, baru saya ngurutin. Oh tadi saya ketemu orang Malaysia itu, saya ditanya alamat. Saya kasih alamatnya, yang saya kasih uang saya. Wah hilang duit gue nih setahun aku nabung gitu kan. Saya masih belum ngeh akan bahasa saya yang saya keluarkan tadi. Sampai rumah Bu Nini maghrib kan, pulang kantor, saya sholat maghrib. Saya nangis sejadi-jadinya. Bu Nini, habis Isya saya masih nangis di situ. Saya nggak makan Bu Nini. Sampai tahajud tengah malam, saya cuma minta ampun aja bahasa saya sama Allah. Minta ampun. Saya takabur, saya sombong, saya ria. Udah pokoknya. Besok pagi ke kantor mata saya segede kelereng Bu Nini segini ya. Terus saya itu Bu Nini, saya bilang saya ada masalah gitu. Kenapa? Tambah kenapa lagi nih orang kan. Jadi Bu Nini jam 1 siang saya disirep, setengah 2 siang hari besoknya saya ngantor yang mata saya bengkak, kakak ipar saya nelpon dari Bandung. Dia bilang gini, Neng sehat ah. Neng gini ya, tuh mau berangkatin umroh, mau berangkatin haji, ada satu orang hamil dan orang itu nggak bisa berangkat karena sudah 7 bulan. Ganti nama kamu ya, gitu Bu Nini. Ya Allah, Gitu, subhanallah. gitu Bu Nini cerita hidup saya itu. Terus saya bilang, astagfirullah, saya sampai istighfar. Saya nggak punya uang, kamu nggak pakai uang, ganti nama katanya gitu. Terus yang bayar, udah kamu siapin aja pasportnya, 3 hari lagi diurus sama kita berangkat sama-sama, kurang lebih dari Bandung tuh 125 orang waktu itu. Bukan umroh, haji, bukan plus pula. Jadi biasa. Pun ini apa yang saya lakukan? Balik lagi ke rumah dari maghrib sampai tahajud, saya nangis lagi Bu Nini. Saya nangis lagi. Kenapa Allah begitu bayar kontan sama saya? Udah ya, sampai ceritanya saya nangis itu udah beres. Besoknya saya cuma bilang gini, ini rahasia Allah apa sih gitu. Dan waktu saya pergi, nih Zen ya, gue kasih tau malu nih di Komal nih. Gue bawa dong satu barang itu dan gue lempar di Jeddah, lo tau gak? Dan gue bilang ini
barang haram yang luar biasa, yang gak akan pernah gue sentuh seumur hidup, dan gue gak akan pernah lagi ketemu sama teman-teman gue yang aneh-aneh itu. Karena teman banyak itu bukan karena dia seneng, karena memang ngumpulnya aja gitu ya. Jadi tahu nggak Bu Nini, saya berangkat itu tidak punya persiapan apapun sama sekali. Di dalam bus Bu Nini, dalam hati gini, mudah-mudahan kan sebelah gue kosong nih, Zen ya, sebelah gue kosong. Mudah-mudahan jangan nenek-nenek gitu ya. Sompralnya lagi ya. Padahal gue nggak ngomong, padahal mulut gue nggak ngomong, cuma dalam hati. Kan? Ini ya, aduh mudah-mudahan jangan nenek-nenek. Karena gue sendiri asik nih, bebas nih gitu kan, gede gitu. Terus nggak lama karomnya di ujung sana. Neng Ani sendiri kan? Ya Pak Karom. Nah nanti ada sebelahnya ya dari Tasik. Oke gitu. Kok orangnya nggak naik-naik gitu kan? Tahu nggak yang datang nenek-nenek bongkok usianya 78 tahun. Ya. Di sana kan dan itu dan duduk itu masih di Jakarta, Bu Nini masih di Pondok Gede, duduk di sebelah saya. Aduh, gue bilang mati tadi, gue bilang jangan nenek-nenek ini 78 bongkok pula gitu kan. Memang si Hani ini luar biasa Bu Nini, makanya kalau saya life major change after itu saya betul-betul mensyukuri nikmat Tuhan tuh luar biasa. Terus dia gini, Neng, puntennya mama nyalira, kata Bu Nini paham ya, ngerti bahasa Sunda ya. Terus dia bilang, maaf ya saya sendiri, katanya saya dititipin sama kamu sama Pak Karom. Oh iya Ma, duduk di sini aja di sebelah. Udah. Nah udah ya, berangkatlah. Sampai di sana saya nggak tahu sih kamar nenek-nenek ini di mana, karena saya sekamar sama dokter tadi. Begitu mau lempar jumroh, saya dapatnya si nenek-nenek itu lagi, Bu Nini. Karena kan berpasang-pasangan kan. Karena saya sendiri. Terus kata si Pak Karom, Bu Hani sama Nek ya yang dari Tasik ya gitu. Mas siapa gitu, saya lupa namanya. Oh ya, sementara saya kalau jalan ya Bu Nini, jalan di dunia nyata ini, saya jalan tuh kayak orang lagi utang Bu Nini jalannya. So Kang Teddy tahu tuh kalau jalan saya pak gitu. Namanya kaki Belanda kan Bu Nini, jadi cepat gitu ya. Jadi kayak orang mau nagih utang. Tuh ini gue jalan sama nenek-nenek, mana digeser lagi jalannya gitu ya. Ya namanya orang udah tua. Sampailah saya mau lempar jumroh, Mak. Saya bilangnya gini, Mak pegangan sama saya ya. Iya katanya. Nanti saya yang bawa Mak jalannya. Mak ikutin saya aja. Dia pegang itu saya kerudung saya. Di bergo saya dia pegang. Tapi begitu mau berdesak-desakan dengan orang Turki, dengan orang Iran, dengan orang mana, tahun itu tidak, Pulau Usto Aqobah tuh jadi satu, nggak pernah kayak sekarang hari ke-1 hari ke-2, nggak, itu dihabiskan satu hari itu. Ada askar Bu Nini, askar itu megang tangan si nenek, hajah halal katanya, kamu ibaratnya gini, kamu saya bawa itu Mak, itu Bu Nini, saya dibawa persis di depan bibir Pulau Usto Aqobah. Saya dengan mudahnya melempar batu itu bersama nenek ini berdua. Terus saya dibawa lagi ke habis Ulo Usto, lempar lagi ke Aqobah, dilempar lagi, dijaga terus sama askar itu. Sampai terakhir udah selesai, saya bilang saya mau terima kasih, mau sukron, dia tidak ada menghilang si askar itu dan Bu Nini. Terus aku pegang si mak tua ini, kita jalan keluar, kan mau keluar aja berdesakan. Sampailah kita di sebuah tiang gitu, sampai kita ngasok ya, ibaratnya capek kan gitu. Udah hidup saya. Sampai saya di maktab itu, kan kita semua capek. Terus ada orang dari Tasik ngomong gini, Mama, sini Ma, tolong urutin saya, kaki saya capek. Saya rasanya mau marah gitu Bu Nini. Saya bilang orang ini nggak tahu aturan apa. Kita semua juga capek, nenek-nenek disuruh urut gitu ya. Tapi si emaknya jawabnya gini, maaf ya, saya juga capek, tapi ini saya mengurutin kakinya Neng Hani teh abis ngegendong saya. Coba. Saya nggak pernah gendong dia. Tapi dia bilang saya digendong, saya tuh dibawa bisa cepat lempar Ulo Aqobah tuh karena digendong sama saya. Masa saya mau berdebat sama dia kan, Bu Nini, nggak mungkin kan? Terus saya bilang, maaf ya,
Ma, saya nggak gendong emak. Emak tuh yang di depan saya malah ada askar, inget nggak, Ma? Ma, nggak ada askar. Askar apa? Cenah, nggak ada askar. Neng teh gendong saya. Saya teh susah jalannya, Neng tuh ngegendong saya. Aduh, saya mau perang sama nenek-nenek kan nggak mau. Akhirnya saya gini, oh, udah saya nggak usah berdebat sama beliau. Ini udah Allah yang punya atur lah gitu kan. Saya peluk dia, saya nangis di badan dia tuh. Saya nggak pernah nangis tuh, orang saya nangis. Ma, makasih ya, Ma telah menyelamatkan hidup saya gitu. Neng, tong tibalik kalau ngomong teh. Ma teh nggak setelumpung, nggak bisa jalan cepet. Neng teh nggak gandong emak. Emak lu terima kasih kan, Neng gitu. Udahlah, gue udah nggak mau capek ribut ya tuh, tidur aja di paha dia tuh. Terus dia ngelusin kaki gue gitu ya di perut pakai minyak. Aduh, enak banget, gue tidur dong, Bu, sumpah. Udah nih, cerita si emak ini selesai di situ ya. Saya menemukan anak saya yang meninggal. Dia datang di maktab saya. Jadi anak itu lari-lari nangis. Dia nangis, dia nyebut nyari mamanya. Dia nyari mama, ibu gitu. Terus saya gini, aduh berisik banget nih anak ya gitu kan. Anak siapa sih, udah jam 2 pagi. Besok mau lempar jumroh, tapi ini anak-anak siapa gitu. Terus aku bilang, Yeni ada teman sekamar kan. Anak siapa sih? Gak tahu teh katanya. Gandeng, kasihan tahu itu indungnya kemana sih? Cek aku teh gitu kan. Gak tahu, sok bawa sini Yen. Ah gak mau ah. Bawa, kasihan tahu kata aku teh. Terus anaknya itu tambah keras nangis, semakin deket nih ke saya. Sama Yeni digendong, dibawa ke saya Bu Nini. Terus saya gendong, saya hadepin ke muka saya. Terus saya bilang gini, ganteng, kamu anak siapa? Kamu nangis terus. Apa jawabnya Bu Nini? Bu, saya Andika, saya anak ibu. Saya ingin dipeluk sama ibu. Coba Bu Nini. Apalagi kisah yang hidup saya nggak bisa saya lupain seumur hidup saya. Saya peluk anak saya cium secium-ciumnya, sampai kan. Terus karom saya lewat, saya dipukul pundak saya. Lepasin, kakinya lepasin. Dia bilang, istighfar gitu. Begitu kaki saya mau lepas, kaki anak saya berdiri, dia cuma bilang gini, Assalamualaikum Ibu, Sukron. Dia lari Bu, dia lari dengan wangi, Hajar Aswad, minyak wangi. Tuh, saya kalau cerita ini nggak nangis Bu Nini, karena ini adalah pengalaman hidup saya. Begitu anak saya lari, saya berdiri Bu Nini, saya nangis berteriak manggil anak saya. Anak saya mana? Saya orang kesurupan. 250 orang maktab ngelihat saya, Neng Hani kesurupan tuh. Coba Pak Karom saya bilang, Neng ambil wudhu, sholat dulu. Aduh saya berat banget karena saya meluk badan dia, anget banget Bun, ini terasa banget sama ke badan saya. Meninggalnya masih bayi, jadi itu masih bayi, tapi saya bisa mengerti sekarang. Saya kan mualaf ya Bun ini. Jadi saya percaya bahwa di padang masar itu, di al-barzah itu anak saya tumbuh dengan besar, dan dia lahir dan dia sudah umur 9 tahun. Dan itu pada saat itu anak itu 9 tahun pakai ihram, cakep Bun ini. Dan dia bilang, pengalaman jadi pelajaran itu. Luar iya. biasa. Nah, waktu saya sekarang ada pengajian, ada orang mau pergi umroh, ada orang mau pergi haji, saya suka diundang Bu Nini. Saya suka sharing cerita sama mereka, kesompralan saya ceritakan. Jadi ini pengalaman buat mereka yang mau pergi kan. Terus kan ada orang gini, kalau mau pergi tuh minta maaf sama orang tua, sama siapa yang masih ada. Kalau boleh ke kuburan siapa, saya tuh pergi ke kuburan anak saya itu juga. Saya ke kuburan ayah saya. Waktu itu mama masih ada ya. Mama saya tuh luar biasa, Indo Belanda yang luar biasa lah pokoknya. Dia bilang, ya mungkin itu Allah berikan hidayah ya buat kamu. Jadi buat saya mabrur itu bukan soal harta. Mabrur itu bukan soal kehebatan orang, bukan. Teguran Tuhan Allah itu kepada saya hingga saya mau berubah, itulah mabrur saya. Itulah hadiah terindah. Gila itu benar. Kado terindah dalam hidup itu.
Ya betul, itu yang tidak bisa terlupakan oleh saya seumur hidup. Pulang ke sini, saya cerita sama anak saya yang laki, eh, apa yang saya ceritakan, ya akhirnya itu menjadi umroh itu menjadi seperti saya berangkat rindunya luar biasa Bu Nini. Rindu lihat Hajar Aswad, rindu sholat di masjid di situ ya, di Hajar Aswad gitu ya. Saya bawa anak saya yang laki, terus saya bawa anak angkat saya yang perempuan, saya bawa saya bawa kakak saya bawa Islamin kakak saya yang sudah 58 tahun Kristen, saya Islamin dia. Saya Islamin dia pun ini. Karena apa? Kakak saya itu gerejanya kuat banget. Tapi satu hari bilang gini, Han, karena dia sering ikut itikaf sama saya ke Cirebon, ke Garut, ke Tasik. Saya hobi ya itikaf dulu tuh. Dia bilang gini, Han, teteh mau doa, teteh nggak bisa buka Bible-nya katanya. Kenapa? Aku bilang, nggak tahu, pusing aja teteh. Oh, coba nih saya bukain. Teteh mau baca halaman berapa? Enggak, saya sih selalu membuka apa yang saya mau buka, terus saya baca. Ini mau buka aja, hurufnya nggak kelihatan. Burem, kata dia. Kakak saya yang sudah 58 tahun Kristen, saya Islamin dia. Saya Islamin dia pun ini. Karena apa? Kakak saya itu gerejanya kuat banget. Tapi satu hari bilang gini, Han, karena dia sering ikut itikaf sama saya ke Cirebon, ke Garut, ke Tasik. Saya hobi ya itikaf dulu tuh. Dia bilang gini, Han, teteh mau doa, teteh nggak bisa buka Bible-nya katanya. Kenapa? Aku bilang, nggak tahu, pusing aja teteh. Oh, coba nih saya bukain. Teteh mau baca halaman berapa? Enggak, saya sih selalu membuka apa yang saya mau buka, terus saya baca. Ini mau buka aja, hurufnya nggak kelihatan. Burem, kata dia. Kacamatanya kali tambah, gue bilang gitu kan. Enggak, pusing, kepala saya pusing. Waduh, saya langsung gini. Ini saat yang tepat. Teteh mau nggak ucapin kalimat syahadat? Siapa tahu kepalanya pusingnya hilang. Itu kan orang paling anti Bu, ini paling anti. Dialah satu-satunya terakhir dari 7 keluarga saya yang masuk Islamnya terakhir. Apa dia bilang? Ya boleh. Aduh, itu saya nangisnya luar biasa. Saya telepon Agim, saya berangkat ke Bandung jam 2 pagi, bawa teteh ke sana. Teteh kita sholat subuh di Darul Tauhid. Itu yang Islamin teteh adalah Ali Jaber lagi jadi tamu, lagi ceramah di tempat itu. Itu Ali Jaber bilang, kata ada yang mau diislamkan katanya. Oh nggak apa-apa, saya yang bantu. Aduh, itu ya masjid tuh luar biasa. Teteh di lantai 2, kita kan yang perempuan di lantai 2. Udah dibacain itu, saya tuh yang nangisnya luar biasa. Terus saya bilang, teteh gimana kepalanya? Pusing lagi masih? Enggak. Masya Allah enggak Bu Nini. Enggak ada pusingnya lagi, dia bisa baca lagi. Walaupun dia buka Bible, dia bisa baca lagi, ngeliat, tapi udah nggak terusin. Terus AA bilang gini, teteh mumpung masih di bulan depan bisa umroh aja. Saya nggak bisa bahasa Arabnya katanya. Emang kalau bahasa Arab sama Allah pakai bahasa Arab? Tuh tanya orang-orang Badui, orang Turki, orang ini pakai bahasa apa kalau ngobrol sama Allah? Iya, emang boleh Boleh. Akhirnya kita berangkat sama-sama sama Agim ke sana. Teteh lah berangkat umroh. Itu yang paling PR terbesar kita, 7 orang tuh yang paling susah tuh dia. Tapi tadi udah 3 minggu kepalanya sakit terus. 3 minggu tuh sakit terus. Begitu dia kalimat syahadat, saya tanya, masih pusing? Masih nggak ada Bu Nini.